Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di PVpedia. Kali ini agenda kita adalah mengikat tanaman kentang, teman-teman. Kalau di konten sebelumnya, kalau teman-teman udah pernah nonton yang kemarin bibit 2 krat atau 25 kg itu finish di angka 850 kg atau 8,5 kuintal. Nah, ini di lahan ini teman-teman, di lahan ini. Jadi ini sebenarnya kebun masih di sebelah rumah, di atas rumah, sudah masuk perumahan sebenarnya. Hanya saja ini masih kita tanami kentang dengan bibit kisaran 2 krat atau 25 kg ukuran bibit M ya. Ukuran M, nggak kecil banget, nggak besar banget, tapi ukuran M sedang. Mungkin ukuran sebesar telur ayam, teman-teman. Ini di lahan ini. Nah, untuk kali ini kita mengikat tanaman kentangnya di usia 50 hari. Jadi 50 hari itu kentang sudah mulai menutup bedengan, sehingga kita harus segera mungkin mengikat tanaman kentang. Walaupun sebenarnya di lahan-lahan teman-teman di desa ini, di desa Patak Banteng tepatnya, masih di sekitaran Dieng, itu sangat jarang sekali orang yang mengikat tanaman kentang, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena emang ini harus atau butuh ketelatenan ya, teman-teman. Tetapi untuk di daerah yang kelahiran saya, di desa sekitaran desa Batur, kecamatan Batur, di desa Pakasiran dan sekitaran situ, sudah masuk Kabupaten Banjarnegara, itu sudah sangat banyak sekali orang-orang yang mulai atau mengikat tanaman kentangnya, teman-teman. Kalau di sini masih jarang. Ini mungkin kalau di desa sini baru beberapa, mungkin baru saya saja mungkin, atau beberapa orang lain. Tapi kok sepertinya saya nggak pernah lihat orang yang mengikat tanaman kentang di desa ini. Sepertinya kok baru saya, mungkin ya, karena emang nggak pernah lihat. Nah, lanjut teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, untuk tanaman yang ini, kotakan yang satu ini saya ikat di 2 hari yang lalu, teman-teman. Jadi 2 hari yang lalu ini kan tak pilih ya, yang paling rimbun di kotakan ini. Kemudian saya ikat dulu 2 hari yang lalu, dan hari ini udah mulai menutup bedengan lagi, teman-teman. Mungkin kalau 5 hari lagi mungkin sudah full, bedengan sudah tertutup. Nah, ini lahan sebenarnya nggak lebar ya, teman-teman, sempit, cuma beberapa. Cuman memang saya telateni bahasa Indonesia ya, ya pada intinya telaten. Yang belum tak ikat di kotakan ini bawah 2 kotak yang baru saya ikat kemarin ini. Kemudian hari ini agendanya mengikat yang ini, teman-teman. Ini baru saja saya selesai mengikat, baru istirahat. Ini baru beberapa bedengan, ini belum, dan terakhir ini juga belum. Nah, saya pakai raffia ini, teman-teman. Bentar, tak deketin. Nah, saya pakai raffia ini ya, raffia biasa, cuman saya saya potong, enggak saya potong sih, bahasanya apa ya, kalau bahasa sini diswiri gitu kan, dibikin kecil-kecil segini nih. Ada yang memakai ini kantong ya, yang memakai kantong disigar itu buat ngikat, tapi saya lebih memilih raffia seperti ini karena menurut saya lebih mudah sama lebih kuat gitu. Walaupun juga ada yang cuma memakai ini kan satu-satu ya, teman-teman. Ini kan saya satu-satu nih, satu. Jadi setiap tanaman saya kasih 1 bambu. Tapi ada juga yang misalkan 1 ini nggak ada,
ini nggak ada, terus baru ini. Jadi selang 2 ini kosong, nggak ada bambunya. Mereka cuma dari sini digencang, kalau bahasa sini digencang atau di apa ya namanya, digencang lah bahasanya. Sini terus ke sini langsung, atau enggak lebih jauh lagi ke sini. Itu lebih cepat, prosesnya lebih cepat. Tetapi saya lebih suka satu-satu. Kenapa? Karena menurut saya hasil yang sudah pernah saya alami atau sudah pernah saya rasakan itu lebih optimal yang satu-satu itu sih. Walaupun itu kembali lagi ke faktor-faktor yang lain ya teman-teman. Kita coba turun ke lahan, maksudnya ke kotakan yang sudah kemarin kita ikat. Oh ya, ini udah muncul bunga ya teman-teman, udah mulai masuk fase generatif. Ini yang saya ikat 2 hari yang lalu. Ini katanya kan kelihatan begini nih. Walaupun sebenarnya kalau bisa ngikatnya naik lagi ya teman-teman, di sini nih, di atas lagi ngikatnya. Nah, lalu fungsi dari mengikat kentang ini apa saja? Yang pertama itu kenapa ini diikat, karena biar yang jelas ini nggak roboh teman-teman. Batang ini kokoh ya, batang kokoh, nggak roboh, nggak tidur sampai sini, sehingga batang kemudian daun bawah itu awet. Nah, nggak gampang busuk batang, nggak gampang busuk daun, khususnya busuk batang sama busuk daun yang bagian bawah teman-teman. Biasanya ini nih, ini rawan sekali ketika ini roboh ya, ini roboh bruk, ini rawan sekali kena busuk batang atau busuk daun yang bagian bawah. Nah kalau diikat otomatis kan posisinya begini ya, posisinya begini, daun bawah masih kena sinar matahari langsung nih, ini kan full nih sinar mataharinya langsung kena, ini juga kena, batang bawah juga walaupun sedikit kena sinar matahari teman-teman, sehingga ruang di sini tuh lebih lega, sehingga cahaya matahari bisa masuk, jamur tidak mudah datang ke bagian bawah sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita ikat? Yang selanjutnya adalah biar pembuahan ini masuk fase generatif, pembuahan umbi itu lebih maksimal. Lah kok bisa lebih maksimal, kenapa bang? Gini, jadi ini kan tadi kan kena busuk batang ya, kalau bahasa sini meletos ya, meletos busuk batang atau meletos itu apa ya, ini busuk dan udah nggak sembuh lagi. Kalau meletos langsung patah, langsung lunak gitu. Jadi otomatis pembuahan atau pengumbian ya selesai sampai di situ. Nah kalau di sini kan enggak, ini kan sangat sehat sekali teman-teman. Batang ini kan sehat, batang besar, bisa dilihat batangnya besar, jelas nggak ya? Bentar. Ini batang besar, kokoh dan sehat, nggak ada jamur sama sekali. Jangankan jamur di batang, jamur di daun paling bawah saja tidak ada. Daun itu sangat sehat sekali teman-teman. Nah jadi otomatis pengumbiannya dan panennya besok itu akan lebih optimal daripada yang tidak dipasangi acir ini atau tidak diikat ini. Itu teman-teman. Nah, ini tampilannya sedikit. Yang kemarin sudah saya tali. Kondisinya begini. Ini kondisinya begini teman-teman. Semoga nanti kita finish lagi. Semoga lebih dari 850 kilo. Kalau kemarin kan 850 kilo, bibit
2 karat. Semoga ini lebih optimal ya, karena ini kan sudah mau musim kemarau, jadi semoga lebih optimal. Jadi itu teman-teman, semoga bermanfaat konten kali ini tentang menggencang tanaman atau menali atau mengikat tanaman kentang agar panennya lebih optimal. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.